Selebritis ID. Selebritis ID. Dokter di satu tempat dan teman-teman juga hadir, terima kasih. Hari ini adalah rangkaian dari perjuangan saya membersamai Sulaiman. Seperti yang teman-teman tahu, Sulaiman ini Allah karuniakan sindrom Prader-Willi, di mana sindrom Prader-Willi itu secara garis besar adalah dia tidak tahu rasa kenyang itu seperti apa, sehingga dia akan makan terus-menerus. Dan dia juga punya hipotonia, yaitu otot yang lemah, sehingga ada banyak hal-hal yang harus dilakukan untuk memaksimalkan atau membuat Sulaiman secara optimal, tumbuh kembang secara optimal. Nah, rangkaian yang saya lakukan bersama dengan Sulaiman dari dia lahir sampai sekarang itu panjang, teman-teman sekalian. Sampai sekarang Sulaiman bisa berjalan itu bukan tiba-tiba berjalan, ada cerita perjuangan yang banyak di baliknya. Sulaiman sampai hari ini masih suntik setiap hari buat hormon. Sulaiman masih melakukan berbagai macam terapi, setiap harinya terapi fisioterapi, terapi sensori, terapi bicara, operasi terapi, dan masih banyak lagi. Sulaiman juga masih pakai CPAP kalau tidur karena kadang-kadang ada sleep apnea atau mungkin nafas. Dan hari ini alhamdulillah saya bersama dengan Profesor Devi, bersama Ibu juga. Ibu alhamdulillah ada perihal Allah karuniakan ada autoimun ya Bu. Nama autoimunnya Pemphigus vulgaris. Dan salah satu perjuangan kami, ikhtiar kami adalah hari ini bersama dengan Prof Devi. Oke, kenal Prof Devi udah lama dari kalian. Pre-wedding, belum menikah. Dari belum menikah sampai hari ini. Dan hari ini Sulaiman akan melaksanakan tindakan stem cell yang kedua. Nanti lebih lanjutnya Prof akan menjelaskan tentang stem cell itu sendiri. Tapi stem cell itu, Ibu juga udah stem cell yang pertama kemarin Bu ya? Iya. Tanggal 23 yang kedua ya. Ya, insya Allah. Sulaiman juga dari hasil stem cell yang pertama itu masya Allah, Prof itu sampai saya kan bergabung di komunitas Prader-Willi Malaysia, Prader-Willi negara-negara lain gitu, seluruh dunia. Karena di Indonesia ini belum ada komunitas Prader-Willi karena belum banyak orang tahu tentang sindrom ini. Ya, awareness-nya masih belum. Betul. Jadi ketika saya melakukan stem cell ini tentu banyak yang bertanya-tanya sebetulnya. Bahkan teman yang Prader-Willi yang di Amerika juga nanya, kasih tahu sama saya apa hasilnya gitu. Dan kemarin kita udah tindakan stem cell yang pertama sekitar kurang lebih 2 minggu lalu ya, hampir sebulan lalu lah, dan hasilnya sampai hari ini Sulaiman lebih kuat, berenergi. Kalau kemarin dikit-dikit capek, jalannya sedikit, kalau sekarang dia sangat berenergi, sangat kuat, masya Allah. Itu yang membuat Prof meminta untuk ayo kita lakukan lagi tindakan stem cell. Makanya senang banget kita berada. Responnya bagus sekali. Responnya bagus, dia sangat aktif bergerak. Kemudian Sulaiman umur 2 tahun, besok Sulaiman 2 tahun Prof. Iya, saya udah lihat tanggal Besok. tadi pas lagi di selnya. Besok ulang tahun ya. Betul. Scorpio sama. Yang buat Oki bersemangat adalah banyak juga teman-teman anak-anak kita yang nggak bertahan, teman-teman sekalian. Jadi setiap kali ada anak Prader-Willi yang meninggal, biasanya Oki akan kirim ke Prof ini ada yang ini lagi, ini ada Tiap hari Prof disodorin berita oleh Ustazah Oki. Prof satu lagi di Malaysia. Prof satu lagi di sini. Gitu. Jadi Itu makin mendorong kita untuk bagaimana kita melakukan riset, bagaimana kita membantu pasien-pasien dengan kelainan genetik yang langka. Jadi tidak boleh putus asa dengan bantuan teman media orang kita membantu. betul. Jadi ini bagian dari awareness teman-teman sekalian. Dan ya udah, sekarang tindakan yang kedua sebentar lagi, dan kita tanya sama Prof Devi mengenai seberapa penting sih stem cell untuk Sulaiman. Ini sebenarnya juga Oki tuh dari dulu teman-teman sekalian, anak-anak Oki lahir itu memang ada apa namanya Prof mengambil darah dari pusat. Memang Oki simpan waktu itu di luar negeri. Dan sekarang lagi dipindahkan ke Indonesia. mau dipindahkan ke sini ke Celltex stem cell ini karena Prof Devi kan luar biasa ya, beliau itu adalah presiden anti aging dan presiden stem cell sedunia teman-teman sekalian. Jadi presidennya ada di Indonesia. Karena di sini ada bank stem cell juga ya Prof ya. Iya, kita punya bank stem cell, kita punya laboratorium pengembangan stem cell, dan kita bekerja sama dengan berbagai rumah sakit terkemuka di Indonesia dan di dunia untuk melakukan terapi. Jadi one stop stem cell center. Udah, jadi daripada pusing-pusing dan jauh-jauh dan mahal-mahal di luar negeri yang belum tentu selengkap ini ternyata di Indonesia ada. Makanya Oki, terus kemudian Ibu juga Bu ya. Ibu gimana hasil stem cellnya? Udah hobi jalan-jalan, lebih kuat. Lebih kuat dan lebih jalan-jalan di rumah izin aku loh Bu. Ibu cepat capek gitu ya, cepat capek. Sekarang
ngajak jalan-jalan. Bawa jalan-jalan. Anak-anak Bawa ini. berenang, bawa jalan-jalan. Karena begitu ada. BBK loh Prof, olahraga. Aduh, pelan ya Bu, saya baru bekerja loh. Nah sekarang tanya sama Prof juga, sekarang juga pengen tahu Prof, ini kan Sulaiman tidak akan stem cell yang kedua, ini juga nanti tidak dilakukan yang kedua. Kenapa sih Prof harus kedua kali? Terus kemudian stem cell ini fungsinya buat apa sebenarnya? Karena kalau yang aku lihat, yang ibu rasakan, kita jadi lebih kuat. Si Sulaiman juga alhamdulillah umur 2 tahun dan bisa jalan, ya Allah. Teman-teman lainnya itu ada yang belum jalan, ada yang umur 5 tahun baru jalan Prof. Stem cell ini apa sih fungsinya Prof? Oke sekarang pengen tahu. Iya, terima kasih. Pertama-tama Bu Seja Oki selamat ya, dokter. Hari ini mudah-mudahan dia cepat jadi profesor. Nah, jadi sel punca atau stem cell itu adalah sel yang berubah bisa menjadi sel apa saja sesuai dengan rumahnya. Jadi ada homing effect-nya. Jadi sel punca itu sangat bermanfaat dan kita bisa ambil sumbernya dari tali pusat, bisa dari lemak, bisa dari darah, bisa dari sumber tulang. Tapi ujungnya yang efektif sekali, yang populer sekali itu adalah dari tali pusat seperti yang kita lakukan pada Ananda Sulaiman dan pada ibu. Dan kalau Sulaiman, Ananda Sulaiman ini memang ada sindrom kelainan genetik, Prader-Willi sindrom, kelainannya pada kromosom nomor 15 ya. Tapi dengan pengetahuan diri ini dengan riset dan teknologi memang masih langka. Tapi kita tidak mengubah bagaimana rumusan kromosom dan genetik. Tapi akibat yang ditimbulkan itu bisa kita atasi dengan memberikan stem cell, kita minimalisir. Bahkan dengan perhatian penuh, kalau Sulaiman bukan hanya stem cellnya, tapi nutrisinya hari ini kita akan memberikan oligostem. Biar kita bisa melihat nutrisinya bagaimana, ada toksiknya gimana. Jadi itu hanya dengan dari tangannya kita bisa lihat. Dan Ananda Sulaiman juga kita sudah memeriksa namanya alergen. Jadi genetiknya juga sudah kami periksa di sini. Baru kemudian kami lakukan terapi sel punca. Bahkan saya bilang ke saya, oh kalau anak itu di stem cell, ya, jadi akibat buruknya kita minimalisir, malah bukan tidak mungkin bahwa keadaan kesehatannya bisa jadi optimal, lebih optimal karena mendapat perhatian lebih. Itu yang sering terjadi asal yang kita berikan sel punca dengan jumlah yang cukup, kondisinya yang baik, dan kita di sini menggunakan quantum stem cell. Di mana di Asia itu baru ada 2 ya. Menurut Komite Stem Cell dia juga kaget kok baru di Amerika kok teknologi ini sudah ada di Indonesia di Fungsi Tawar ini. Dan alhamdulillah untuk Ananda Sulaiman sudah memakai teknologi yang quantum teknologi, di mana quantum stem cell ini teman-teman media dipatenkan. Jadi saya patenkan di Indonesia. Jadi Indonesia punya paten untuk quantum stem cell. Jadi stem cell ini maaf ya, jadi karena saya penasaran juga. Jadi makanya teman-teman yang nanya, saya dulu yang nanya ya. Jadi stem cell ini Prof, ini berfungsi atau bekerja sangat bagus untuk penyakit apa aja Prof? Iya, jadi di dunia itu sudah ada sebenarnya macam-macam penyakit ya. Ada 80 sampai 90 disease dan sudah ada 35.000 lebih transplantasi stem cell di seluruh dunia. Bahkan itu jumlahnya bertambah terus. Jadi dipakai untuk autoimun, dipakai autoimun, stroke, diabetes tipe 2. Jadi sudah banyak sekali membantu mengatasi berbagai penyakit. Beberapa sindrom juga ya. Oh iya, beberapa sindrom, dan kita ini sebenarnya punya sindrom. Oh, kita ini Oke juga ada sindromnya, somatotropin deficiency syndrome. Sama Prof. Jadi sindrom itu kumpulan gejala. Tapi kalau sudah kata sindrom, orang semua pada takut ya. Karena kita sebenarnya tidak boleh takut anti seperti itu. Jadi kita kombinasikan multidisiplin approach sama stem cell ini. Dan stem cell itu terapinya bisa stem cell biasa, bisa kuantum dengan teknologi yang betul kita bisa hitung jumlahnya. Kemudian ada di bawahnya exosome, ada lagi sektotem. Tapi yang terbaik ini kita berikan adalah teknologi stem cell kuantum dengan flow system. Jadi ini halal ya Prof? Halal. Dari awal Pak JK meresmikan ini sudah dipesan dari awal bahwa semuanya harus Halal. ya itu penting sekali bagi kami di sini. Jadi kalau untuk Oki pribadi, teman-teman sekalian, karena sebenarnya ada kisah secara personal ya, karena kan almarhum Papa Oki itu meninggal setahun yang lalu Prof. Itu karena secara Oki pribadi itu meremehkan penyakit Papa gitu. Papa juga, oh ini penyakit biasa. Jadi kita nggak gerak cepat gitu ya. Jadi karena udah punya pengalaman yang Papa akhirnya Papa tuh ketika tidur meninggal dunia tiba-tiba. Jadi mungkin ada rasa nanti kalau orang tua kenapa-napa harus cepat seperti itu. Dan alhamdulillah
Ibu juga udah di sini ya Bu ya? Ya, ini Oke adalah seorang anak, di samping dia ustazah yang ngetop ini, tapi kalau Prof Debbie melihat seorang anak yang pengen berbakti, terus bahagia nama keluarganya, suaminya aja pernah dia lemes-lemes, dia bilang tolong suami saya biar sehat, pokoknya semua dia pikirin. Ini loh istri ini loh Bang Rio, ibunya dipikirin, semuanya dia pikirin kecuali dirinya. Akhirnya minggu lalu langsung diperiksa sama Prof. Dirinya, Ricis juga. Ibu, suami, semua dipikirin. dirinya sendiri lupa. Dirinya, termasuk Ricis. Kalau Ricis yang lapor, Bang Rio itu juga periksa sekaligus lemas. Akhirnya tadi lagi diambil darahnya. Ya, Ricis juga ya satu keluarga. Iya, dan sel punca itu bisa ke alamatnya, namanya homing effect. Jadi kalau teman-teman bisa ada keluarga yang diabetes atau stroke, kita suntik, dia pergi tuh ke bagian otak yang tersumbat darahnya untuk memperbarui sel-sel di sana. Kalau diabetes, dia pergi ke pankreas, sehingga pada suatu hari kita tidak butuh obat yang terlalu banyak karena sel tubuh sendiri, sel pankreas sendiri meregenerasi diri. Kalau dalam hal aktivitas kelainannya sering pada pertumbuhannya, terus muscle-nya dan hipotalamus. Kita ketahui pembentukan hormon itu namanya HPA axis, hipotalamus pituitary axis. Nah, gimana caranya? Kok bisa nanti kita berharapan bahwa gejalanya menurun? Karena sel punca itu akan pergi kemana? Hipotalamus tadi. Kalau muscle-nya hipotoni, dia akan pergi ke muscle ototnya itu. Itulah keistimewaan sel punca. Dan saya kagumnya Ricis sama Ustazah Oki itu memperhatikan gitu loh himbauan Pak Jokowi. Iya. Health tourism, ayo berobat di Indonesia. Bukan hanya Debbie Finsky, banyak sekali ilmuwan lainnya hebat-hebat. Jadi itu butuh bantuan teman-teman media bahwa health tourism, ayo di Indonesia kita punya ilmuwan hebat. Apa yang nggak punya? Teknologi canggih kita punya. Waktu saya di Singapura, ya bisa diterjemahkan Singapura nonton ya. Itu mungkin di Indonesia listrik mati. Listrik mati gimana? Di sini bukan hanya ada generator, tapi ada UPS, uninterruptible power system. Jadi Bang Tari Pusat tuh bisa di sini, nggak mati di mana-mana gimana. Namanya kita di desa mana yang listriknya mati-mati. Kan enggak. Itu, jadi kita bisa menyimpan. Nanti saya doakan mudah-mudahan. Doain ya supaya bisa punya anak lagi. Sama Ricis, mereka udah rencana, udah mau disimpan di sini. Ya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan kan. Saya juga nggak pernah nyangka tiba-tiba dari pilihan manusia Allah pilih saya menjadi salah satu orang tua yang punya anak dengan kelainan langka gitu. Itu Allah memilih supaya mencarikan jalan, membentuk komunitas yang bisa membantu anak-anak lain selamatkan. Turn it up. Let's go.